Dan salam sejahtera untuk semuanya, Om Swastiastu, dan saya senang sekali bahwa kerjasama ini bukan pertama kali kita galang untuk memberikan informasi bagi mahasiswa, dosen, dan traveler yang ada di komunitas Traveler Kompasiana. Baik, hari ini kami sudah mempersiapkan seorang narasumber yang tentu sudah melihat dari flyer yang kita bagikan di komunitas Traveler Kompasiana. Dan terima kasih untuk Ade yang saat ini sudah berada di Jakarta untuk selama 1 minggu ya. Dan acara kali ini kami sudah mempersiapkan beberapa catatan, salah satunya adalah untuk rundown talk show untuk hari ini. Kami akan membacakannya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Syafiul Anam, PhD, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Bahasa dan Sastra UNESA Surabaya. Dan selamat datang juga kepada Dek Yunan, terima kasih sekali untuk kerjasamanya, dan Dek Ajeng tentu saja, para dosen lainnya, dan mahasiswa yang hadir pada hari ini, termasuk traveler dari komunitas Traveler Kompasiana. Baik, dan saya akan segera membacakan rundown, jadi jadwal dari acara talk show kali ini. Kami mohon kepada yang hadir untuk mematikan mikrofon dan untuk segera menikmati dari acara talk show yang merupakan kerjasama hari ini. Baik, hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022, kita di Jerman masih pagi ya, kemudian di daerah Indonesia sudah sore hari. Baik, acara pertama adalah pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dan lagu kedua adalah Mars UNESA. Kemudian sambutan dari Bapak Wakil Dekan 3 FBS UNESA, dan mungkin dari Koteka akan saya wakili sebagai sekretaris dari komunitas Traveler Kompasiana. Kemudian disusul dengan foto bersama dan penyampaian materi pada pukul 16.20 dijadwalkan oleh Ade Umar Said Schütz. Kemudian akan diserahkan kepada moderator bahwa acara akan dipandu, dan tentu saja acara ini akan dipandu oleh Putriana Hema yang merupakan salah satu dari mahasiswa dari UNESA Universitas Negeri Surabaya. Kemudian acara akan ditutup sekitar pukul 17.40. Baik, langsung saja kita akan melanjutkan ke acara berikutnya, yakni menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Waktu saya serahkan kepada host untuk mempersiapkan dari lagu tersebut. Silakan.
Baik, itu tadi acara menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Rasanya kalau di Jerman itu dadanya bergemuruh ya, beda ketika berada di Indonesia. Dan disambut oleh dari HMJ, dari Universitas Negeri Surabaya, yakni Mars UNESA. Dan acara berikutnya adalah sambutan dari Wakil Dekan 3 FBS Universitas Negeri Surabaya kepada yang terhormat Bapak Syafiul Anam PhD. Kami persilakan untuk menyampaikan sambutannya pada acara kerjasama dengan komunitas traveler Kompasiana dan HMJ serta Ikatan Mahasiswa Bahasa Jerman se-Indonesia. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Gana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan khususnya kepada narasumber Mas Ade Umar, kemudian Bu Gana, di sini juga ada Kaprodi Sastra Jerman, Pak Yunan, dan dosen-dosen dari jurusan Bahasa Jerman. Tentu saja saya juga mengucapkan selamat kepada semua yang hadir di sini, baik itu mahasiswa dari UNESA maupun dari lembaga lain. Kami dari FBS UNESA sangat mengapresiasi kegiatan pada sore hari ini yang merupakan kolaborasi dari HMJ jurusan Bahasa Jerman serta komunitas traveler Kompasiana. Saya meyakini bahwa kegiatan seperti ini memang terus harus digulirkan. Kenapa? Kalau lihat dari temanya, yaitu tentang berbagi pengalaman terkait dengan mengajar di München, mengajar bahasa Jerman di sana, kemudian juga tentang kehidupan di München sendiri. Jadi memang mahasiswa khususnya, termasuk juga yang lain, terus harus diberi banyak cerita tentang pengalaman yang inspiratif, sehingga mereka akan semakin terbuka pikirannya, visinya ke depan juga harus lebih jauh lagi, tidak melulu mencari profesi atau mencari pengalaman di UNESA atau di Indonesia, bahkan lebih kecil lagi di Jawa Timur. Ya mungkin bisa berkaca kepada Bu Gana, adik-adik mahasiswa khususnya. Jadi dari Semarang langsung melompat ke Jerman, jauh di sana. Jadi kami pengen adik-adik khususnya dari mahasiswa UNESA pun, khususnya bahasa Jerman, punya pikiran dan mimpi yang jauh sana. Tentu saja ke Jerman khususnya untuk bisa mencari pengalaman di sana, tentu saja bisa diwajar dulu mengajar, studi lanjut atau lewat beasiswa, kemudian di sini karena kumpulan banyak traveler juga mungkin mencari tiket-tiket promo yang untuk travel dalam kurun waktu yang tidak lama, hanya sekian hari atau sekian minggu. Saya kira itu bisa dilakukan. Dan tentu banyak hal yang akan bisa diperoleh dari situ, karena kita tidak hanya bisa having fun, melihat situasi di negara lain, tapi lebih dari itu bisa belajar banyak tentang budaya dan orang yang ada di sana. Saya kira itu dari saya. Kami sangat berharap bahwa melalui kegiatan ini akan banyak pelajaran yang bisa diperoleh dan inspirasi, sehingga ke depan adik-adik khususnya dari mahasiswa bahasa Jerman punya mimpi, yakni bisa memperoleh pengalaman di Jerman juga. Karena memang menjadi mahasiswa bahasa Jerman, alumni bahasa Jerman, jika tidak pernah ke Jerman, itu menurut saya juga kurang sempurna. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, terima kasih Bapak Syafiul Anam, PhD selaku Wakil Dekan 3 FBS UNESA. Betul sekali ya, acara hari ini semoga memberikan satu motivasi, memberikan satu ide bagi semua mahasiswa yang sudah belajar bahasa Jerman untuk memanfaatkan talentanya, misalnya untuk menjadi pengajar bahasa Jerman di Jerman atau menjadi pengajar bahasa Indonesia di Jerman juga bisa ya.
karena di sini banyak orang Jerman yang tertarik untuk belajar bahasa Indonesia, termasuk kuliah dan program-program Ausbildung yang seperti yang saya tempuh saat ini sampai dengan tahun 2023. Tapi jangan lupa untuk memiliki catatan vaksin selain Sinovac, karena untuk sampai saat ini Jerman belum bisa menerima vaksin Sinovac, melainkan dari jenis lain seperti AstraZeneca, Moderna, ataupun Pfizer. Dan ini mungkin merupakan satu hal yang sedikit menyulitkan karena rata-rata masyarakat kita memiliki vaksin Sinovac, karena pemerintah kita banyak mengambil bahan vaksin dari Sinovac Cina. Baik, itu tadi acara sambutan. Saya akan memberikan sambutan sedikit selaku salah satu admin dari komunitas Traveler Kompasiana. Jadi selama ini kami sudah mengadakan sekitar 74-75 komunitas Traveler Kompasiana Koteka Talk Show, yang selain dengan universitas juga mengadakan kerjasama dengan KBRI di luar negeri, di seluruh dunia, sehingga akan memberikan satu informasi bagaimana situasi pandemi di sana, termasuk mungkin ada kerjasama antara KBRI dengan beberapa universitas atau komunitas, sehingga kedepannya akan memberikan gairah bagi generasi muda Indonesia. Dan tentu saja beberapa traveler, baik lokal maupun asing, sehingga ini juga akan memberikan gambaran supaya generasi muda tidak hanya belajar dan bekerja, tetapi juga keliling dunia, karena dengan begitu akan membuka wawasan, membuka talenta, dan tentu saja memberikan pengalaman yang sangat menarik, karena bumi itu bulat ya, tidak hanya di Indonesia saja, meskipun Indonesia sendiri sudah indah sekali ya, harus dijajahi dari Sabang sampai Merauke. Baik, acara berikutnya adalah foto bersama. Jadi saya selaku komunitas Travel Kompasiana, sekali lagi terima kasih. Kali ini saya nggak tahu apakah Mas Oni hadir di sini, tetapi sepertinya tidak. Mas Oni Jamhari adalah Ketua Koteka tahun 2022 dan saya selaku sekretaris. Dan untuk acara berikutnya saya serahkan kepada host untuk bagaimana kita foto bersama sebagai dokumentasi acara, sehingga acara ini akan dikenang untuk di masa mendatangnya dan akan memberikan satu motivasi untuk meningkatkan kerjasama atau kualitas dari kerjasama kita, dan termasuk manfaat untuk semua yang hadir di sini. Silakan Mbak Ajeng. Silakan untuk teman-teman yang lain untuk bisa menyalakan kameranya. Fitur videonya dinyalakan terlebih dahulu untuk bisa dokumentasi kegiatan. Kepada semua peserta, silakan untuk menyalakan video ya, fitur kameranya. Kamera dari masing-masing supaya bisa melihat. Saya hanya melihat saya saja ini ya, belum bisa melihat semua. Galeri ansih, mungkin galeri ansih ya. Teman-teman semuanya untuk menyalakan fitur videonya supaya kita bisa segera melakukan dokumentasi kegiatan dan segera masuk ke sesi diskusi, sesi materi. Wow. Kita mulai dokumentasi, ini ada 4 slide ya. Silahkan yang belum dinyalakan, masih banyak yang tidak ada foto profilnya. Silakan teman-teman yang lain. Sengaja hari ini saya memakai dindel dari Bayern, biasanya motifnya merah ya, kota-kota kecil, dan tentu saja topi dindel yang biasa dipakai masyarakat Bayern di sana. Jadi kalau di daerah saya Schwarzwald, Black Forest, itu topinya seperti onde-onde, jadi ada bulatan-bulatan merah di atas kepala, dan bajunya semua hitam seperti ketika berkabung begitu ya, kemudian topinya juga hitam agak lebar. Kalau ini lebih model ke daerah Bayern. Seperti kita ketahui, Jerman memiliki 16 negara bagian, dan saya tinggal di daerah
Baden-Württemberg di Black Forest, sementara Ade tinggal di daerah Bayern, ya, di München. Oke, sudah siap? Ini ada 4 slide. Saya mulai untuk slide pertama. Silakan, Einstein. Untuk slide kedua, Einstein. Untuk slide ketiga, Einstein. Kemudian untuk slide yang terakhir, slide 4, Einstein. Sudah tuntas. Silakan saya kembalikan kepada MC, Mbak Dana. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ajeng. Untuk hari ini saya ucapkan selamat datang yang baru saja masuk untuk segera mematikan mikrofon dan kita akan segera memulai acara. Waktu akan saya serahkan kepada MC, kepada moderator karena saya hanya sebagai MC. Sebelumnya saya akan membacakan CV atau biodata pribadi dari Putriana Hematurnip. Putriana Hematurnip lahir di Tasikmalaya tanggal 18 Oktober 2002. Tinggal di Lidah Wetan, Surabaya, memiliki hobi menulis, musik, membaca buku, dan internet. Nah, mungkin suatu hari juga membuat buku ya, menulis buku. Dia memiliki moto, prove yourself to yourself, not to the others. Jadi, buktikan untuk diri dia sendiri, bukan untuk orang lainnya. Jadi, cuek aja deh apa yang dikatakan orang lain ya, karena kita tidak bisa menjadi orang lain yang diharapkan oleh orang-orang di sekitar kita, tetapi menjadi diri sendiri. Kemudian memiliki pendidikan SDN 2 Mangkubumi tahun 2008 sampai dengan 2014 dan SMP-nya di Tasikmalaya juga, Nenggelis ya, tahun 2014. Kemudian SMA 5 Tasikmalaya tahun 2017 sampai dengan 2020. Ini masih fresh from oven ya. Kemudian sekarang ini menjadi mahasiswi S1 Sastra Jerman Universitas Negeri Surabaya. Memiliki pengalaman yang luar biasa, masih muda, masih imut-imut ya. Saya itu amit-amit ya. Ini menjadi juara 2 Economic Debate and Siliwangi Workshop Competition 2019 sebagai pengurus duta anti perundungan dan pelecehan seksual FBS UNESA 2021. Ini tipis orang Jerman ya, kalau laki sama perempuan itu sama, jadi tidak bisa perempuan di bawah, laki di atas gitu nggak bisa ya, jadi memang emansipasinya udah tinggi. Kemudian menjadi MC dalam perkuliahan tamu sastra Jerman UNESA tahun 2021. Baik, kepada Ade Putriana, saya persilahkan untuk menjadi moderator untuk memandu acara talkshow kali ini yang akan berbagi informasi tentang bagaimana menjadi pengajar bahasa Jerman di München, Jerman. Luar biasa ya. Ini pasti perjalanan yang nggak sangat mudah, jadi berliku-liku ya, karena harus berdarah-darah kuliahnya, saya tahu sendiri di Jerman bagaimana, dan tentu saja menjadi pendatang atau diaspora di Jerman itu tidak seperti kita ada di Indonesia, di negeri sendiri ya. Semuanya akan diceritakan oleh Ade, dan saya yakin Ade ini akan banyak memberikan informasi yang luar biasa yang membuat kita akan semakin semangat. Kalau Ade saja bisa, kita semua pasti bisa, begitu ya. Baik, silakan Dek Putriana. Ya, sebelumnya saya berterima kasih kepada Frau Gana atas kesempatannya. Saya sangat senang karena bisa diberi kesempatan untuk turut memandu jalannya talkshow kita di sore hari ini. Baik, untuk agenda selanjutnya akan saya ambil alih. Selamat sore para hadirin, rasanya senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang senantiasa meluangkan waktunya untuk menyimak dan mendengarkan pengalaman menarik dari narasumber kita di sore hari ini.
Sebelum kita menuju ke sesi sharing dan diskusi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putriana Hematurnip selaku moderator yang akan memandu jalannya sesi sharing dan materi pada sore hari ini. Nah, sebelum kita masuk pada acara intinya, yaitu penyampaian materi dari narasumber, alangkah baiknya kita bisa mengenal narasumber kita terlebih dahulu, yaitu sudah bergabung bersama kita ada Herr Ade Umar Saidsius. Halo, selamat pagi Pak Ade, bagaimana kabarnya? Mohon maaf karena sekarang Pak Ade sedang ada di Jakarta ya, berarti Betul. selamat sore Pak Selamat Ade. sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, terima kasih Putri. Iya, sama-sama Pak Ade. Baik, Pak Ade, sebelum kita masuk kepada sesi sharing dan penyampaian materi, izinkan saya untuk membacakan CV dari Pak Ade terlebih dahulu ya. Kepada panitia yang bertugas bisa share screen. Baik, Pak Ade atau Pak Ade Umar Saidsius lahir pada tanggal 15 April 1984 di Pringsewu, Lampung, Indonesia. Beliau sudah menikah dan memiliki istri berkeluarga negaraan Jerman serta 1 orang putri. Mengenai jenjang pendidikan dari Pak Ade sendiri, beliau merupakan lulusan sarjana bahasa Jerman dari Universitas Negeri Yogyakarta dan juga merupakan lulusan sarjana bahasa bisnis Jerman dan manajemen pariwisata di Fachhochschule Konstanz. Dan di tahun 2016, beliau berhasil mendapatkan gelar master dalam bahasa Jerman sebagai bahasa asing di Universitas Ludwig Maximilians di Munich. Mengenai pengalaman praktis dari Pak Ade sendiri sangat banyak, seperti yang bisa kita lihat di layar kita masing-masing ya. Oleh sebab itu, untuk mempersingkat waktu, saya akan membaca beberapa di antaranya. Yang pertama, di bulan Mei 2018 sampai dengan sekarang, beliau merupakan salah satu koordinator proyek School Partners for the Future atau PASH di Goethe Institute Indonesia. Lalu di bulan Februari 2018 sampai dengan April 2018, beliau juga pernah menjadi asisten komersial Konsulat Kehormatan Republik Indonesia di Munich. Dan pada bulan Februari 2017 sampai dengan April 2018, beliau juga pernah menjadi dosen bahasa Jerman sebagai bahasa asing di Volkshochschule München. Baik, tadi merupakan sedikit informasi mengenai riwayat hidup dari Pak Ade. Hadirin sekalian, berhubung dengan tema kita pada hari ini, yaitu menjadi pengajar bahasa Jerman di München dan sekilas tentang München. Saya rasa Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian sudah sangat penasaran nih dan tidak sabar untuk mendengarkan serta menyimak pengalaman luar biasa dari para Ade. Namun, sebelum itu saya izin menginformasikan bahwa sesi sharing dan penyampaian materi akan berlangsung selama 40 menit dan kemudian akan dilanjutkan kepada sesi diskusi. Baik, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita simak pemaparan materi dari Pak Ade. Kepada Pak Ade, waktu dan kesempatan dipersilahkan. Oke, terima kasih ya Putri untuk waktunya. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk OTK dan juga UNESA atas undangannya. Terima kasih sekali untuk rekan-rekan UNESA juga ya, untuk yang sudah mengorganisir semuanya, Pak Yunan dan juga Ibu Audrey. Kebetulan mereka berdua adalah rekan saya dulu, kita satu angkatan, penerima beasiswa DAD, tahun 2007 ya kalau nggak salah, udah lama sekali. Sekarang akhirnya bertemu juga secara virtual. Kemudian Mbak Gana juga beliau rekan saya kerja juga, dulu kita sempat mengajar bahasa Indonesia sama-sama di Jerman. Betul, dan sekarang kita bertemu di sini. Baik, sebenarnya saya sudah mempersiapkan materi, tapi karena ini bentuknya talk show, jadi kita dibuat santai aja ya. Dan nanti buat Putri, kalau di sela-sela mau ada yang ingin ditanyakan, langsung ditanyakan saja. Oke, saya izin share ya. Gut, kleinen Moment, ganz kurz. So, jetzt. Bisa dilihat ya? Oke. Sip. Nanti kalau ada masalah dengan PowerPoint saya ataupun ada masalah dengan suara saya, mohon informasikan kepada saya ya, teman-teman semua di sini ataupun hostnya. Baik, tema hari ini adalah menjadi pengajar bahasa Jerman di München dan sekilas tentang München. Kebetulan saya tinggal di München sejak tahun 2000
berapa ya, 2015 mungkin ya, atau lebih, atau sebelumnya, saya lupa. Tapi ya saya pindah ke München karena saya kuliah di München, dan sampai sekarang sebenarnya saya juga tinggal di München, tetapi karena pandemi dan saya masih ada kerjaan di kantor, jadi saya balik ke Indonesia untuk beberapa waktu, tidak banyak, dan minggu depan sudah harus balik lagi ke München. Nah, sayangnya saya tidak pakai lederhose dan juga hem seperti yang Mbak Hana pakai ya, karena itu ciri khas sebenarnya dari München. Saya nggak bawa gitu, tapi semoga dengan presentasi saya ini nanti teman-teman semua punya gambaran tentang tema yang akan kita bahas, yang akan saya sajikan di sini. Nah, mengenai pengajar bahasa Jerman dulu ya, kita bahasnya ya. Oke. Mengajar bahasa Jerman di München. Nah, kebetulan sebelum saya kerja di Goethe Institut sekarang gitu ya, saya mengajar bahasa Jerman di München, tetapi mungkin yang perlu digarisbawahi di sini buat teman-teman semua, mengajar bahasa Jerman di München itu, atau di Jerman gitu ya, itu bukan berarti mengajar orang-orang Jerman ya. Kalau orang-orang Jerman sendiri kan sudah bisa bahasa Jerman, jadi mereka tidak perlu mendapatkan pelajaran bahasa Jerman gitu. Nah, tetapi mengajar bahasa Jerman di sini yang dimaksud adalah untuk migran ya, untuk orang-orang migran ataupun untuk para pencari suaka gitu. Jadi orang-orang yang mungkin dari luar Jerman yang datang ke Jerman kemudian dengan berbagai tujuan gitu ya, entah itu menikah, entah itu kerja, atau mungkin kuliah dan lain sebagainya, dan mereka perlu dan mereka ingin mempelajari bahasa Jerman lebih dalam gitu ya, dan mereka mengikuti kursus bahasa Jerman gitu. Nah, bentar. Ini dia. Jadi kalau kita kalau kita ngomong masalah kursus bahasa Jerman di Jerman gitu ya, saya bisa bilang kalau kursus bahasa Jerman di Jerman itu ada dua jenis gitu ya. Jenis yang pertama itu adalah Allgemeine Deutschkurse, artinya kursus bahasa Jerman secara umum, itu sama seperti yang kursus ada di Goethe Institut ataupun di tempat-tempat kursus lain gitu ya. Jadi kursus A1, A2 dan lain sebagainya, tetapi yang umum gitu. Jadi siapapun itu bisa mengambil kursus ini gitu ya, khususnya untuk orang-orang mungkin yang berasal dari luar daerah Jerman, kemudian ingin tinggal di Jerman begitu ya. Kemudian mereka mungkin mau kuliah, mau bekerja dan lain sebagainya di Jerman. Itu Allgemeine Deutschkurse. Levelnya sama dari A1 sampai C2 gitu ya. Tetapi yang mungkin bisa membedakan, maksudnya ini di luar kursus lainnya ya, karena di Jerman kan juga ada kursus-kursus spesial seperti kursus Aussprache, pelafalan gitu ya, atau ada kursus menulis bahasa Jerman dan lain sebagainya gitu. Itu ada tersendiri, tetapi yang kita bicarakan di sini adalah Deutschkurse atau kursus bahasa Jerman. Nah, kalau Allgemeine Deutschkurse itu untuk umum, dan ada satu lagi namanya Integrationskurse. Kalau Integrationskurse itu adalah kursus bahasa Jerman yang ditujukan atau target utamanya itu adalah untuk para pencari suaka. Artinya untuk orang-orang yang lari dari negaranya gitu ya, karena mungkin masalah peperangan gitu ya, atau mungkin diincar oleh saya nggak tahu organisasi ABC gitu, dan dia lari ke Jerman dan dia mencari suaka di Jerman seperti itu. Nah, kalau Integrationskurs ini berbeda dengan kursus lainnya, karena Integrationskurs ini di bawah naungan dari BAMF ya, itu Bundesamt für Migranten und Flüchtlinge, dan untuk mengajar di Integrationskurse ini, para guru ini perlu satu sertifikat gitu ya, atau Zulassung ya, namanya BAMF Zulassung. Jadi kita mengajukan ke institusi BAMF itu ya, bahwa kita layak untuk mengajar di Integrationskurse gitu ya. Kemudian nanti kalau disetujui kita akan mendapatkan Zulassung. Gitu. Dan kebetulan saya pernah mengajar di kedua jenis kursus tersebut, di Allgemeine Deutschkurse dan juga di Integrationskurse. Ini juga salah satu foto saya yang ingin saya tunjukkan pada saat terakhir saya bekerja gitu ya, di salah satu kursus. Jadi memang
Kalau kursus bahasa Jerman di sana tergantung ya. Kalau untuk kursus Allgemeine Deutschkurse untuk Ausländer atau untuk orang asing itu biasanya usianya rata-rata usianya itu berbeda-beda gitu ya. Jadi ada yang muda, ada yang sedang, ada yang tua gitu. Pokoknya campur di situ. Kewarganegaraannya pun campur. Ada yang dari Spanyol, ada yang dari Amerika, ada yang dari Inggris atau dari saya nggak tahu. Pokoknya macam-macam Afrika juga ada gitu ya. Nah, kumpul jadi satu di situ. Gitu. Nah, mungkin saya akan membahas sedikit tentang Integrationskurs ya. Jadi yang namanya Integrationskurs itu seperti yang tadi saya bilang, ini sebenarnya dikhususkan untuk para pencari suaka gitu ya. Jadi orang-orang yang mempunyai latar belakang tersendiri gitu ya. Misalnya negaranya itu ada peperangan di negaranya dan lain sebagainya. Dan untuk mengikuti kursus ini sebenarnya gratis, dibiayai oleh bank, jadi mereka nggak bayar apapun gitu. Tetapi Integrationskurs itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu Sprachkurs ataupun kursus bahasa Jerman biasa gitu ya. Dan kursus bahasa Jermannya itu sampai level B1. Kemudian ada 600 UE atau Unterrichtseinheit atau mata pelajaran. Dan biasanya itu kalau kursusnya Vollzeit, kalau kursusnya itu setiap hari itu ya, itu berlangsungnya sekitar setengah tahun sampai 1 tahun. Itu ya untuk sampai level B1. Tapi belajarnya setiap hari ya, dari pagi sampai siang gitu, Senin sampai Jumat itu setiap hari full. Nah, kalau sudah mengikuti Sprachkursnya nanti akan ada Prüfung, nama Prüfungnya itu Deutsch Test für Zuwanderer ya, atau disingkat dengan DTZ, genau. Ini levelnya sama seperti level B1 gitu. Nah, kemudian di sini tentunya dari pihak pemerintah Jerman gitu ya, mereka membiayai para peserta supaya para peserta itu bisa mencapai level B1 atau mereka bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Jerman, karena kan tujuannya supaya mereka terintegrasi gitu ya dengan penduduk Jerman atau dengan budaya Jerman. Makanya dari pemerintah Jerman memberikan kursus gratis untuk mereka. Kemudian selain Sprachkurs, setelah mereka selesai, biasanya mereka ikut yang namanya Orientierungskurs. Nah, jadi Orientierungskurs ini adalah kursus juga ya, pakai bahasa Jerman tentunya. Dan tapi pelajarannya itu bukan pelajaran gramatik ataupun pelajaran menulis dan lain sebagainya gitu ya, tetapi lebih ke Geschichte, Kultur atau Rechtsordnung ya. Jadi tentang sejarah Jerman gimana, budaya Jerman gimana, atau tentang aturan-aturan yang ada di Jerman gimana, aturan buang sampah, kemudian aturan untuk menjaga ketenangan kalau malam hari dan lain sebagainya. Itu belajarnya di sini. Dan jumlah jam mata pelajarnya itu ada 100. Kemudian setelah selesai gitu ya, itu akan ada ujian namanya Leben in Deutschland ya, ujiannya. Nah, atau Lit test gitu ya, ujian Lit. Nah, kalau sudah lulus dua-duanya gitu ya, maka nanti para peserta itu akan mendapatkan sertifikat namanya sertifikat Integrationskurs. Dan dengan sertifikat ini para peserta itu punya kesempatan yang banyak gitu ya. Artinya mereka bisa bekerja seperti biasanya, terus mereka bisa tinggal di Jerman dalam waktu yang lama gitu ya. Kemudian mereka juga bisa mendaftar kewarganegaraan ya, jadi warga negara Jerman misalnya gitu ya. Karena kalau mau jadi warga negara Jerman itu harus ikut tes, harus mempunyai sertifikat minimal D1 gitu ya. Dan juga harus punya sertifikat LID ini, Orientierungskurs ini. Jadi harus ngerti apa itu Geschichte, Kultur, dan Rechtsordnung di Jerman. Betul, dan kebetulan saya juga mengajar dua-duanya, jadi saya juga mengajar Sprachkursnya, saya juga mengajar Orientierungskursnya. Itu Mbak Putri mungkin masih ada pertanyaan dulu sampai di sini atau sudah cukup jelas? Oke, terima kasih Pak Ade, sampai saat ini masih cukup jelas. Oke, kalau di sela-sela mungkin nanti ada pertanyaan silakan aja ya. Oke, nah selain Integrationskurs yang tadi gitu ya,
Integrationskurs itu ternyata jenisnya banyak banget, teman-teman di sini. Ada satu yang namanya berufsbezogenen Deutschkurs ya. Jadi itu kursus untuk para migran juga gitu ya, tetapi kursus tersebut mempersiapkan mereka supaya mereka siap untuk bekerja gitu ya. Jadi setelah lulus itu langsung mereka bisa kerja atau Ausbildung ya kalau di Jerman. Nah, namanya berufsbezogenen Deutschkurs. Nah, kebetulan saya juga sempat mengajar kursus ini. Selain pelajaran bahasa Jerman seperti biasa gitu ya, saya dulu juga sempat mengajar di kursus ini mata pelajaran lain. Jadi mereka juga dapat mata pelajaran lain seperti matematik gitu ya. Matematik yang dimaksud di sini bukan matematik 1, 2, 3 gitu ya, tetapi matematik lebih ke penerapannya. Jadi kalau misalkan kalian pergi ke supermarket, kemudian di supermarket kalian membeli barang seharga ABC, kemudian dan lain sebagainya gitu ya, berapa uang kembalian yang kalian dapatkan gitu ya. Jadi lebih ke dalam teks gitu ya, bukan hitung-hitungan gitu. Dan mereka juga belajar tentunya kayak pembagian perkalian dalam bahasa Jerman dan lain sebagainya. Kemudian saya juga ngajar tentang Deutsch für den Beruf, artinya mereka juga mendapatkan kosakata karena kan pelajaran bahasa Jerman yang biasa itu kan kosakatanya biasa gitu ya, maksudnya kosakata untuk komunikasi sehari-hari. Tetapi kalau mereka misalnya mau Ausbildung di bidang gastronomi gitu, misalnya di restoran dan atau mungkin sebagai perawat, kosakatanya kan beda-beda gitu ya. Dan di sini saya mengajarkan itu juga. Jadi ada beberapa materi-materi tentang ini dan saya juga mengajarkan tentang Ausbildung. Jadi apa itu Ausbildung ya, kemudian di mana sih cari informasi tentang Ausbildung, kemudian apa yang harus harus dipersiapkan kalau mereka mau Ausbildung, kemudian gimana cara bikin Lebenslauf ya, dan juga surat lamaran gitu ya untuk Ausbildung gitu. Di sini mereka di-train di sini gitu. Nah, selain tadi gitu ya, Fachunteri yang tadi atau Integrationskurs yang tadi, itu ada satu juga yang saya tulis di pojok bawah kanan ini, namanya Alphabetisierungskurs. Ini juga termasuk ke dalam Integrationskurs sebenarnya. Jadi Alphabetisierung, namanya juga alfabet gitu ya, alfabet itu ABC. Jadi ini kursus untuk para peserta yang tidak mengenal huruf sama sekali. Kan banyak ya para suaka, pencari suaka itu yang datang misalnya dari Syria, dari Afghanistan gitu ya, dan mereka di sana kan bahasanya berbeda, bahasa Arab gitu ya, tulisannya juga berbeda, dan mereka belum kenal tulisan alfabet. Jadi kita sebenarnya beruntung dari Indonesia, kita tulisannya kita punya Lateinische Buchstabe ya, kita punya huruf Latin yang sama dengan Jerman. Tapi kalau dari Afghanistan ataupun dari Syria, mereka harus belajar dari awal gitu. Dan artinya sebelum mereka kursus bahasa Jerman gitu ya di level A1 itu mereka harus lulus dulu Alphabetisierungskurs dulu. Mereka belajar gimana nulis A gitu, nulis B, S, Z gitu sebagainya. Buat kita itu memang mudah gitu ya, tapi buat mereka ketika saya ngajar itu tantangan yang luar biasa gitu ya, mengajarkan ABC kepada mereka gitu. Dan terus terang untuk mengajar Alphabetisierungskurs ini diperlukan kesabaran yang luar biasa gitu ya. Karena pesertanya kan juga umurnya campur ya, jadi ada yang muda dan ada yang tua. Jadi bisa dibayangkan kalau umur 60 tahun gitu ya, belajar alfabet ABC gitu, itu mengajarkannya bagaimana gitu ya. Itu diperlukan kesabaran yang luar biasa. Makanya saya salut kepada teman-teman saya ataupun teman-teman yang ada di sini, mungkin ada juga yang mengajar kursus ini gitu ya. Karena saya sendiri setelah 1 tahun kalau nggak salah saya setelah itu saya istirahat gitu ya. Saya tidak mengajar Alphabetisierungskurs lagi. Begitu. Itu dia mengenai kursus. Baik Pak Ade, rupanya di Ya. sini sudah ada beberapa pertanyaan. Boleh. Ya, ada pertanyaan dari Frau Gana nih, Pak Ade. Yang pertama, kira-kira berapa gaji yang didapatkan untuk mengajar yang tadi 600 UE atau 600 jam pelajaran? Berarti berapa sih gaji yang didapatkan untuk pekerja yang mengajar Sprachkurs sepertinya? Apakah itu sudah termasuk Sozialversicherung dan Gesundheitskarte?
Betul, oke. Jadi untuk masalah honor ini tergantung dengan kontrak kerja. Apakah guru itu dikontrak sebagai guru tetap atau sebagai guru honor? Ya, kebanyakan Sprachschule, kalau Sprachschule yang ya Sprachschulen di Jerman itu mereka tidak mau mengontrak guru. Jadi mereka membuatkan kontrak kerja sebagai guru honorer ya. Kalau kontrak kerja yang tetap itu biasanya di sekolah-sekolah nasional gitu ya, atau mungkin di sekolah-sekolah yang mungkin sudah besar sekali gitu ya, itu baru mereka mungkin memberikan kontrak kerja yang tetap. Tetapi kalau guru-guru, kalau saya dulu saya dapatnya dapat honornya itu atau kontraknya adalah sebagai guru honor. Artinya dibayarnya per jam. Kalau saya datang ya saya dibayar, kalau nggak datang ya saya nggak dibayar gitu ya. Dan kalau memang dibayarnya sebagai guru honor, semuanya artinya kita tanggung. Jadi Krankenversicherung itu kita tanggung sendiri gitu ya. Asuransi kesehatan kita tanggung, kemudian asuransi sosial kita tanggung sendiri, semuanya kita tanggung sendiri, begitu. Tapi memang bayarannya biasanya lebih banyak daripada yang guru tetap gitu. Kalau guru tetap kan dapatnya selalu tetap setiap bulannya gitu ya. Tapi kalau guru honor semakin banyak mengajar berarti semakin banyak uang gitu ya. Tapi ya itu dia tadi artinya kan semuanya harus dihitung lagi, harus bayar Krankenversicherung dan lainnya. Kalau dulu saya ketika ngajar ya 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, 1 jam 1 UE itu 35 euro. 1 UE itu ya 35 euro itu artinya kalau dirupiahkan mungkin itu 1 jam 45 menit ya. 45 menit itu mungkin sekitar kalau dirupiahkan sekitar 550 gitu ya, atau 660.000 gitu. Jadi kalau misalkan 100 UE, yang jelas penghasilannya 1 bulan itu bisa sampai 3.000 atau 4.000-an, 4.000 euro. Begitu. Kalau Vollzeit ya, kalau ngajarnya banyak setiap hari. Baik, terima kasih Pak Ade. Lalu ada pertanyaan yang kedua nih. Kan Pak Ade juga sekarang sudah mengajar juga ya di Goethe Institut. Lalu bedanya apa dengan TELS di VHS dan bagaimana dengan kualitasnya? Oke, kebetulan saya tidak mengajar di Goethe Institut, tapi saya bekerja di kantornya. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan tentang perbedaan antara pengajaran atau style yang ada di Goethe Institut dan juga di tempat lain gitu. Dan kebetulan saya juga bukan di kantornya juga bukan di bagian bahasa, tetapi di bagian kerjasama. Jadi saya tidak bisa ya daripada saya salah gitu, saya takutnya salah menjawab. Jadi mungkin di skip aja dulu karena saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Gitu. Baik, terima kasih Pak Ade. Lalu ini ada pertanyaan nomor 3. Boleh dong Pak Ade menceritakan suka duka kuliah bahasa Jerman di Jerman. Bukannya Pak Ade kan sudah menjadi lulusan bahasa Jerman ya sebelumnya di Indonesia. Lalu apakah sertifikat atau ijazah yang dulu waktu Pak Ade lulus di Indonesia itu tidak bisa dijadikan salah satu syarat untuk mengajar bahasa Jerman di Jerman? Atau bagaimana? Betul, kalau untuk ijazah dari Indonesia memang tidak bisa ya untuk menjadi syarat waktu itu ya, waktu saya untuk mengajar bahasa Jerman di sana gitu. Kalau saya memang kuliah S1 pertama kali di Jogja, S1 Pendidikan Bahasa Jerman kebetulan. Kemudian saya datang ke Jerman dan waktu itu sebenarnya saya mau langsung lanjut S2 gitu. Tetapi saya nggak tahu kenapa di beberapa universitas pada saat itu 10 tahun yang lalu gitu. Jadi nama universitas saya itu tidak ada di sana, yang dari Indonesia, jadi tidak diakui jasanya, sehingga saya harus mengulang S1 lagi. Kemudian saya mengulang S1 lagi, mengambil jurusan tourism tadi, ya, Tourismus Management. Dan setelah itu, saya lanjut ke S2 sesuai dengan tujuan saya, gitu ya. Mengambil S2 di Jerman, jurusan bahasa Jerman, ataupun Deutsch als Fremdsprache. Dan kalau saya bilang, menurut saya untuk kuliah di Jerman itu sangat berat sekali untuk saya ya, karena
yang pertama masalah bahasa sih sebenarnya ya, karena memang bahasa yang kita pelajari di perkuliahan itu bisa digunakan untuk keseharian di Jerman, tetapi kalau untuk kuliah itu masih perlu dilatih gitu ya, karena presentasi semuanya menggunakan bahasa Jerman, tesis ataupun laporan menggunakan bahasa Jerman gitu kan, kemudian tugas-tugas menggunakan bahasa Jerman dan lain sebagainya. Mungkin bahasa tulis, bahasa kampus itu kan berbeda dengan bahasa komunikasi percakapan gitu ya. Nah, itu yang susahnya di situ. Selain itu saya juga harus kebetulan saya kuliah di Jerman itu biaya sendiri, jadi saya harus kerja. Jadi selama pas libur Sabtu Minggu itu saya kerja gitu ya, kemudian sore pun saya kerja gitu. Jadi itu yang mungkin membuat perkuliahan saya juga berat gitu ya. Mungkin berbeda dengan teman-teman semua yang mendapatkan beasiswa ataupun mungkin yang punya uang sendiri gitu ya. Nah, gitu. Itu mungkin suka dukanya seperti itu ya kalau kuliah di sana. Baik, terima kasih Pak Ade. Mungkin bisa dilanjutkan dulu untuk materi selanjutnya. Oke. Materi selanjutnya kebetulan tentang München ya. Tapi kita bisa bahas betul. Nah, seperti yang saya bilang, karena saya kuliah S1 saya itu ada di Konstanz, kemudian S2-nya saya di München. Kenapa saya pilih München? Karena waktu itu saya memang pengen kuliah DAF ya, Deutsch als Fremdsprache. Karena dulu sebenarnya cita-cita saya itu pengen balik ke Indonesia untuk jadi dosen, seperti Pak Yunan ataupun Ibu Audrey gitu. Terus dulu kan persyaratannya memang harus S2 gitu ya kalau untuk jadi dosen, makanya saya kejar untuk jadi dosen. Saya pilih beberapa universitas itu, salah satunya di Berlin, di München dan lain sebagainya, dan kebetulan saya dapat Zusage di München gitu. Nah, saya kuliah di München gitu, tetapi selama perkuliahan ternyata ketemu jodoh gitu ya, akhirnya malah tidak jadi kembali menjadi dosen, tapi malah menetap di München. Oke, jadi München ini selama saya tinggal di sana, ini München adalah kota yang sangat nyaman sekali. Kotanya sebenarnya kecil ya, kalau dilihat di sini itu 310 kilometer kuadrat ya. Kalau dibandingkan sama Jakarta malah jauh lebih besar Jakarta ya, 2 kali lebih besar daripada Jakarta itu 2 kali lebih besar daripada München gitu. Kemudian kalau dilihat juga di München itu, ini fakta-fakta sedikit ya tentang München ya. Jadi München itu kalau dilihat kota-kotanya itu sedikit ada gedung bertingkatnya. Berbeda dengan Frankfurt misalnya ya, atau Berlin gitu. Kalau Frankfurt kan udah dilihat wow gedung-gedung tinggi segala macam, tapi kalau di München dilihat gedung tingginya bisa dihitung sama jari gitu ya. Karena memang ini kebijakan dari kota München-nya sendiri gitu ya. Nah, tapi ada juga hal yang mungkin sedikit sebagai Nachteil gitu ya dari München. München adalah kota termahal, salah satu kota termahal di Jerman. Mungkin teman-teman juga tahu kota mahal yang di sini artinya adalah untuk sewa apartemen atau sewa rumah tempat tinggalnya itu mahal sekali di München ya. Kemudian untuk makan kalau masak sendiri sebenarnya nggak masalah karena harga-harga bahan makanan kalau di Aldi, Edeka, Rewe itu di seluruh Jerman itu harusnya sama gitu ya. Tapi kalau makan di restoran itu berbeda. Di restoran di München pasti harganya jauh lebih mahal dibandingkan sama restoran di kota lain misalnya ya. Nah, kemudian makanya München adalah salah satu kota termahal. Kemudian salah satu fakta lainnya penduduk München yang asli gitu ya, itu bangga banget dengan ras Bayern-nya gitu. Mereka kalau keluar dari München gitu pasti mereka bilang ya aku dari Bayern, aku orang Bayern gitu. Itu mereka sangat bangga sekali gitu. Mungkin berbeda dengan kita ya kalau di Indonesia, atau mungkin ada juga saya orang Jawa, saya orang Sumatera gitu, seperti itu ya. Ya. Kemudian München ini walaupun kotanya kecil, tapi di situ ada semuanya. Ada kotanya itu ada gitu ya. Apa aja ada di situ, pusat perbelanjaan ada,
pusat budaya juga ada, gastronomi ada, alamnya ada, pokoknya semuanya lengkap ada di München sebenarnya. Gitu. Dan termasuk kota besar, salah satu kota yang terbesar di Jerman. Oke, ini mungkin saya juga kasih sedikit gambaran buat teman-teman semua yang belum pernah ke München, atau mungkin yang sudah pernah ke München dan mau flashback lagi gitu ya, ada apa aja sih di München. Saya cuma kasih beberapa foto-foto aja gitu ya, beberapa ya gambar aja gitu tentang apa aja yang terkenal di München. Yang pertama pasti kalau orang suka bola gitu, orang-orang Indonesia suka bola pasti tahu yang namanya Allianz Arena gitu ya. Nah, Allianz Arena ini kandangnya, bisa dibilang kandangnya dari Bayern München. Kalau yang suka Bayern München pasti juga tahu Allianz Arena. Di Allianz Arena ini Eröffnung-nya atau dibukanya itu tahun 2005 sebenarnya, jadi belum lama banget gitu. Dan salah satu ikon dari München juga. Dan di Allianz Arena ini bisa menampung sekitar 75.000 tempat. Nah, Allianz Arena ini sebenarnya tidak di pusat kotanya München gitu ya, tetapi juga tidak jauh dari München, naik U-Bahn juga nggak jauh, sekitar 20 menitan gitu. Dan walaupun nggak ada pertandingan juga teman-teman semua bisa masuk ke dalam Allianz arenanya, ada turnya juga gitu ya, bisa duduk-duduk di situ gitu, atau kalau pas ada pertandingan tentunya bisa masuk ke situ. Gitu. Kemudian hal lagi yang terkenal dari München, pastinya pada tahu Oktoberfest. Ini salah satu pesta rakyat gitu ya yang sangat terkenal di dunia gitu. Juga yang salah satu terbesar di dunia kalau nggak salah Oktoberfest ini. Diadakannya Oktoberfest ini biasanya setiap minggu kedua betul, atau pertengahan September sampai awal Oktober. Gitu. Jadi di awal Oktober, di hari Sabtu Oktober itu biasanya Oktoberfest yang terakhir gitu ya. Nah, dulu ini sebenarnya Oktoberfest ini adalah perayaan Hochzeit awalnya ya. Kenapa ada Oktoberfest? Dulu sebenarnya perayaan Hochzeit. Jadi dulu ada Crown Prince Ludwig gitu von Bayern sama Prinsesin Teresa itu menikah di tanggal 12 Oktober 1810. Jadi udah lama banget, kemudian rakyatnya itu pada berpesta di tempat-tempat lain gitu, terus lama-lama mereka mengadakan pesta di satu tempat dan dinamakan jadi Oktoberfest. Gitu. Dan di Oktoberfest ini bisa ngapain aja, tentunya bisa makan makanan Bayern gitu ya, atau makan makanan Jerman seperti Wurst ataupun apalagi ya pretzel dan lain sebagainya gitu ya, atau yang suka bir tentunya bisa minum bir gitu. Atau identik sebenarnya Oktoberfest ini dengan minum bir gitu ya. Dan kalau Oktoberfest ini ada, pasti ramenya minta ampun di München. Entah itu di U-Bahn atau karena ini ada di pusat kota, tidak jauh dari pusat kota gitu ya Oktoberfest ini. Jadi ramai sekali. Tetapi sejak 2 tahun ini Oktoberfest ini tidak diadakan karena pandemi. Semoga tahun depan atau tahun ini. Kemudian yang terkenal juga di München, ini juga pasti pada tahu Marienplatz ya, atau Neues Rathaus-nya. Marienplatz ini adalah tempat untuk kumpul-kumpulnya. Kalau Neues Rathaus-nya ini adalah Gebäudenya atau gedungnya ini. Dan ini juga ada di pusat kota, jadi di sini ada pusat perbelanjaannya. Jadi kalau ke kota München pasti ke sini, pasti ke Marienplatz ini gitu. Ya, jadi yang namanya Marienplatz ini adalah Zentrum und Herz der Stadt, jadi sentralnya dan hati dari kotanya gitu ya. Kemudian sekarang Marienplatz ini atau Rathaus-nya ini adalah kantor dari wali kotanya gitu ya. Jadi wali kotanya itu kantornya di sini. Dan kalau ada tamu gitu ya dari luar negeri ataupun dari mana aja itu sambutnya di sini. Atau kalau ada sepak bola dan Bayern München menang gitu ya, biasanya perayaannya juga di sini. Gitu. Dan di Marienplatz ini kalau teman-teman lihat di atas gitu ya, itu ada yang namanya Glockenspiel. Glockenspiel itu sebenarnya patung-patung kayak gini tapi muter gitu ya, ada musiknya. Setiap jam 11 dan 12 itu selalu ada musiknya, selalu
Pokoknya selalu muter gitu ya, dan juga ada musiknya. Dan buat kita sebenarnya biasa gitu ya, tapi ternyata penontonnya banyak juga kalau saya lihat gitu ketika siang-siang lewat di situ. Kemudian di samping Marienplatz ini ada juga Viktualienmarkt. Viktualienmarkt itu kayak pasar gitu ya. Modelnya kayak pasar, di situ ada barang-barang, tapi kebanyakan barangnya itu dari luar negeri. Jadi barang-barang impor gitu ya. Jadi kayak misalkan buah-buahan dari Indonesia gitu, durian, salak dan lain sebagainya. Itu biasanya bisa didapatkannya di sini. Gitu. Kemudian yang terkenal lagi dari München, Olympia Park, mungkin juga teman-teman tahu, dulu dibangun karena ada Olympische Spiele gitu ya di tahun 72. Luas banget ini, 85 hektar. Jadi dulu Olympia Park ini dibangunnya ini sebenarnya buatan semuanya ya. Jadi gunung-gunungnya ini dibuat gitu ya. Atau danaunya ini juga dibuat, dikeruk gitu loh. Dan bisa sampai sebagus ini gitu. Kalau teman-teman semua ada kesempatan ke Olympia Park ketika ke Jerman, pasti akan takjub gitu karena semuanya itu buatan gitu ya. Tapi sekarang udah keren sekali. Di situ juga ada semuanya. Jadi di Olympia Park itu ada kolam renangnya, kemudian ada ice hallenya buat ice hockey dan lain sebagainya. Ada Olympia Stadion. Kalau dilihat di sini sebelah kanan bawah, di Olympia Stadion ini kalau ada konser-konser ya dari artis-artis itu di sini biasanya, entah itu Madonna, Beyonce ataupun Michael Bublé atau lain sebagainya gitu, itu biasanya di sini. Kemudian ada juga Olympiaturm, itu tingginya 291 meter, itu juga ada di Olympia Park. Jadi dari atas bisa lihat München. Oke. Di samping situ, samping Olympia Park itu ada BMW Museum. Nah, jadi München itu juga terkenal sama BMW karena produksi BMW itu ada di München atau kantornya itu ada di München. Kalau yang dilihat di sebelah kiri ini namanya BMW Welt, itu buat pajangan-pajangan mobilnya gitu ya, showroom-nya gitu, bisa dibilang showroom. Kemudian yang kanan yang gedung tingginya itu BMW Museumnya. Bisa lihat mobil-mobil BMW dari pembuatan pertama zaman dulu sekali. Oke. Kemudian yang terkenal juga Englische Garten, ini juga sangat terkenal di München. Kenapa dinamakan Englische Garten? Karena gayanya gitu ya, gayanya itu berasal dari England. Jadi dulu arsitek yang buat Englische Garten itu dia terinspirasi oleh gaya dari Inggris gitu. Luas banget 375. Jadi kalau buat jogging, sepedahan, dan kalau pas lagi musim panas di sini banyak sekali bule-bule gitu ya yang pada berjemur gitu atau pada piknik ataupun main bola dan lain sebagainya, itu di sini ramai banget gitu. Di sana juga ada Chinesische Turm, ada Beer Garden-nya di situ. Jadi bisa minum, makan dan lain sebagainya. Dan yang juga jadi highlight di sini di Englische Garten itu ada Eisbachwelle. Jadi Eisbachwelle itu ini sebenarnya buat surfing gitu ya, tapi buatan gitu. Jadi ombak buatan. Jadi sungai gitu, tapi dibikin kayak ada ombaknya, dibuat gitu kan. Jadi orang-orang di situ pada surfing gitu. Karena mereka nggak ada pantai kayak di Indonesia ya, di München. Jadi mereka membuat ini. Oke. Oops, sorry. Ini loncat ke sini ya. Oke, selain itu, hal lainnya yang terkenal di München itu ada Schloss Nymphenburg ya. Ini juga ada di München, jadi ada Istana Nymphenburg, kemudian ada Frauenkirche, ada gereja wanita gitu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tetapi bahasa Jermannya namanya Frauenkirche gitu. Dan banyak banget sebenarnya di München. Tapi yang terkenal yang tadi semua yang saya sebutkan. Dan itu yang bisa saya sharing di sini. Kita lanjut mungkin ke sesi diskusi. Mungkin satu lagi,
Kalau teman-teman lihat gambar yang sebelah kiri ini, mungkin juga pada tahu Neuschwanstein, atau juga di sampingnya ada juga Schloss Hohenschwangau juga di sebelah situ gitu ya. Orang-orang pada taunya itu ada di München, tetapi ini sebenarnya nggak di München, tapi masih di Bayern gitu ya. Kalau dari München sekitar 2 jaman mungkin naik kereta gitu, tapi nggak jauh dari München gitu. Nah ini juga Schloss atau istana ini kalau lihat Disney gitu ya, mungkin tahu, mungkin terinspirasinya juga dari sini gitu. Oke, itu aja Putri. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada Pak Ade atas materi yang sangat informatif serta penuh dengan motivasi yang membuat saya dan para audiens kalian pun semakin semangat dan tetap fokus untuk mencapai target kita masing-masing. Nah, sebagai bentuk apresiasi nih, boleh dong teman-teman semuanya memberikan emot tepuk tangan terlebih dahulu buat Pak Ade atas materi yang luar biasa tadi. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin para audiens sekalian nih sudah tidak sabar untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan pada saat tadi materi sedang berlangsung, dan tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk kepada agenda selanjutnya, yaitu sesi diskusi. Baik, mengenai teknis dari sesi diskusi sendiri akan berlangsung selama 30 menit. Bagi audiens yang ingin menyampaikan pertanyaannya, boleh menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu, dan ketika saya mempersilahkan, audiens bisa langsung menyalakan mikrofonnya, dan apabila tidak terkendala sinyal, audiens juga bisa mengaktifkan fitur kameranya, dan langsung memperkenalkan diri dengan asal instansi dan juga menyampaikan pertanyaan yang akan disampaikan. Bagi audiens yang berkendala sinyal, bisa menyampaikan pertanyaannya melalui chat Zoom yang nantinya akan saya bantu bacakan kepada Pak Ade. Baik, selain itu saya juga menginformasikan bahwa kepada 5 peserta paling aktif dalam sesi diskusi dan sharing akan mendapatkan sedikit reward dari Koteka. Oleh sebab itu, kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, dimohon untuk ikut aktif dalam sesi diskusi ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita buka sesi diskusi. Pak Ade, sebelum itu, di sini rupanya sudah banyak sekali pertanyaan dari para audiens. Iya. Saya juga lihat di chat nih. Iya, benar sekali. Ini tadi Bapak sempat menyinggung bahwa orang Bayern itu bangga sekali dengan Ras München-nya. Nah, ini sedikit nyambung dengan salah satu pertanyaan dari Alvan Dityo Unesa. Dia menanyakan bagaimana pandangan mayoritas orang Jerman terhadap imigran gitu. Tadi kan seperti yang telah Bapak sampaikan bahwa mereka itu sangat cukup bangga sekali nih dengan ras mereka. Lalu bagaimana pandangan mereka tentang imigran atau orang-orang di luar dari ras mereka? Seperti itu, Pak. Oke, untuk pandangan mereka sih saya cuma bisa jawab sebenarnya tergantung dengan kotanya ya. Apakah kota tersebut termasuk kota yang punya, maksudnya kota yang punya warga negara asing banyak atau tidak gitu. Kalau di München terus terang maksudnya sudah termasuk kota yang internasional, artinya banyak sekali pendatang yang sudah datang di München, sehingga untuk imigran pun mereka welcome gitu ya, karena buat mereka mungkin biasa gitu ya, orang asing gitu, maksudnya sudah biasa gitu. Tapi kalau teman-teman semua ke pedalaman gitu ya, mungkin ke daerah-daerah yang Jerman Timur atau Sachsen dan lain sebagainya gitu, ada beberapa daerah yang tidak begitu welcome gitu dengan orang asing, karena mungkin maksudnya buat mereka juga tidak terbiasa gitu ya ada orang asing gitu. Tapi kalau di München, saya cuma bisa bilang di München, saya nggak tahu, mungkin nanti Mbak Gana juga bisa menambahkan di kotanya Mbak Gana gimana gitu. Tapi kalau di München mereka open dengan orang asing gitu. Baik, terima kasih Pak Ade. Lalu ini juga ada pertanyaan dari Ipet yang menanyakan bagaimana pengalaman Pak Ade mengajar bahasa Jerman di Jerman yang bukan penutur asli. Ini juga merupakan salah satu prestasi yang sangat luar biasa ya, karena Pak Ade bisa mengajarkan bahasa Jerman kepada orang-orang di luar, orang-orang yang tidak belajar bahasa Jerman, sebagai Bapak juga bukan penutur aslinya gitu. Jadi gimana nih pengalaman Bapak sebagai pengajar bahasa Jerman? Pengalamannya seru sebenarnya, dan ternyata tidak semudah yang kita bayangkan gitu ya kalau ngajar bahasa Jerman kepada orang asing gitu. Karena kalau sama orang Indonesia mungkin kita bisa
kalau ada yang nggak ngerti gitu ya, kita bisa menjelaskan dalam bahasa Indonesia gitu. Ini loh bahasa Indonesianya itu kayak gini gitu kan. Jadi lain kali tolong hati-hati gitu kan. Tapi kalau dengan mereka kan nggak bisa bahasa Jerman gitu ya. Bahasa Inggris juga mereka nggak bisa. Nah itu ada tantangan tersendiri gitu untuk menjelaskan sesuatu hal yang sulit buat mereka gitu. Tapi yang lainnya sih sebenarnya pengalaman yang saya alami sih sebenarnya asik sih, maksudnya mereka juga baik-baik ya, orang-orang tersebut. Kalau pas lagi ada yang ulang tahun misalnya, mereka bawa kue masing-masing gitu, kemudian welcome sekali dan mereka sangat hormat dengan guru gitu. Cuman memang ada beberapa kasus seperti para migran gitu ya, para migran yang mereka mungkin punya masalah di negaranya gitu ya, mungkin mereka sempat mendapatkan kekerasan gitu ya di negaranya gitu, kemudian mereka datang ke Jerman dan mereka sudah punya masalah mental terlebih dahulu gitu ya, kemudian mereka tidak nurut dengan guru, itu ada gitu, saya sempat mengalami juga gitu, dan untuk mengatasinya kita perlu keras dengan mereka dan kalau memang tidak bisa dibilang tidak bisa apa namanya. Jadi guru kalau ngajar di Jerman itu kita punya hak gitu ya. Artinya kalau misalkan ada yang nggak nurut, kita bisa memulangkan mereka. Kita bisa bilang kamu keluar, kamu pulang. Itu kamu tidak bisa ikut pelajaran lagi gitu. Baik, terima kasih Pak Ade untuk jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Sekunda. Bertanya, selamat sore Pak Ade, sewaktu mengulang S1 di Jerman, apakah perlu masuk Stuttgart juga? Karena sebelumnya Pak Ade tadi sudah S1 di Indonesia ya, tapi mengulang kembali di Jerman. Oke, Ibu Sekunda, saya kenal ini sepertinya. Jadi dulu ketika mengulang S1, saya tidak perlu Stuttgart lagi. Kenapa? Karena saya sudah punya sertifikat S1 dari Indonesia. Jadi itu bisa disetarakan dengan Studienkolleg ataupun Stuttgart gitu. Kalau tidak punya baru harus mengulang Stuttgart. Dan saya pikir untuk D3 juga belum bisa diakui, artinya kalau lulus dari D3 juga harus mengulang Stuttgart gitu. Baik, terima kasih Pak Ade. Lalu di sini ada tampaknya ada 2 partisipan yang sudah raise hand. Yang pertama itu dari Bapak Agus Dwi. Ya, kepada Bapak Agus, silahkan mengaktifkan mikrofonnya dan memperkenalkan diri serta menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Mbak Moderator. Terima kasih UNESA, terima kasih Koteka. Akhirnya bisa bertemu lagi dengan Mas Ade walaupun lewat Zoom. Betul. Terima kasih bantuannya 2015 di sana, ditunjukkan kemana-mana. Alhamdulillah luar biasa Mas Ade, baik sekali, terima kasih. Kita tunggu lagi di Solo, pernah ke Solo dengan istrinya dan anaknya yang cantik. Yang ingin saya tanyakan Mas Ade, ini kan sekarang banyak ini ya, yang agen-agen itu ke sekolah-sekolah tentang Ausbildung dan seterusnya gitu, au pair. Ini tugas kita sebagai guru itu bagaimana? Takutnya ya kan, karena mungkin Jerman tuh dianggap enak semuanya dengan janji-janji manis agen itu bagaimana sikap kita itu untuk mengantisipasi atau mungkin agen ini bagus, agen ini tidak, itu caranya bagaimana? Dan mungkin yang kita persiapkan untuk murid-murid kita apa? Selain mungkin bahasanya dan mungkin mental ya. Jadi tadi juga saya baca di situ kita harus siap dengan jalan kaki. Saya mengalami sendiri kemana-mana jalan kaki seperti itu. Jadi intinya tidak enaknya di Jerman itu apa dan yang harus kita persiapkan anak didik kita bagaimana. Terima kasih dari saya Gusti Prastyo, Guru Man 1 Surakarta. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Agus. Dan senang sekali bisa ketemu lagi secara virtual walaupun ya. Dan saya tunggu di Munchen lagi, nanti saya ajak jalan-jalan lagi. Amin, amin. Mengenai hal ini memang betul, sekarang memang lagi marak-maraknya yang namanya Ausbildung di Jerman, begitu ya. Makanya saran saya untuk para guru yang hadir di sini, tolong arahkan anak didiknya. Mengarahkannya artinya jangan mengarahkan, kalau saya memang lebih suka mengarahkan untuk mereka mandiri ya, untuk tidak pakai agen gitu ya. Jadi kalau bisa
gimana caranya supaya murid-murid ataupun para pesertanya itu bisa mandiri ke Jerman tanpa agen gitu ya. Kenapa? Karena kalau mereka sudah bisa melatih kemandirian di sini itu nanti kemungkinan di Jerman itu nggak kaget gitu loh. Karena di Jerman itu semuanya harus serba mandiri gitu kan. Kalau pakai agen kan semuanya diurusin, tinggal datang ke sana, terbang ke sana gitu ya. Kemudian di sana nanti dia nggak tahu, oh ternyata aku harus ngurus sendiri ini, ke bank harus sendiri gitu kan. Kemudian harus bikin janji di ini sendiri gitu. Nah, makanya saran saya mengarahkan kalau bisa mandiri dan memberikan informasi yang apa namanya, yang benar gitu ya. Karena menurut saya sekarang itu sebenarnya banyak banget informasi yang bisa didapat ya dari internet, entah itu dari YouTube gitu kan, banyak sekali yang bikin video-video tentang Ausbildung di sana gitu ya. Kemudian artikel-artikel tentang Ausbildung itu banyak sekali gitu. Tapi saran saya kalau misalkan mau memberikan apa namanya, informasi ataupun link gitu ya, sebaiknya memberikan informasi link yang benar atau bukan agen gitu ya. Contohnya misalnya di Goethe Institut juga ada informasi mengenai Ausbildung. Jadi ada kayak kalau buka di websitenya Goethe Institut ada satu halaman tentang Ausbildung, di situ dijelaskan semua apa itu Ausbildung dan segala macam. Kemudian ada kayak handbuchnya, apa sih namanya, handbuch itu ada kayak buku panduan gitu. Gimana cara Ausbildung ke sana gitu misalnya. Atau saya pikir di YouTube itu juga pasti banyak pengalaman dari teman-teman dan mereka juga bukan agen mungkin ya, mereka cerita tentang pengalamannya gimana mereka bisa sampai Ausbildung di Jerman gitu. Itu Mas Agus ya. Ada yang lupa Ya, saya yang belum saya jawab? Tidak enaknya di Jerman apa ya? Mungkin nggak selain enaknya, musimnya yang betul. dingin. Selain musimnya, ngalamin sendiri ya Mas ya, nggak enaknya musim dingin. Terus mungkin apa ya? Mungkin saya Muslim kan mungkin untuk bir atau mungkin apa gitu kan? Ya. Atau ya apalah. Betul. Nggak enaknya di Jerman yang bisa saya bilang yang pertama adalah hidup di Jerman itu berat gitu ya. Nggak semudah di Indonesia. Kenapa berat? Karena kita harus apa namanya, melawan gitu. Kita harus melawan banyak hal, melawan budaya, bahasa gitu. Maksudnya bahasanya kan bukan bahasa kita gitu ya, budayanya bukan budaya kita gitu ya. Makanya saya bilang hidup di Jerman itu berat gitu ya. Semuanya harus mandiri, dilakukan sendiri gitu ya. Nggak ada pertolongan ini itu gitu. Apalagi kalau punya keluarga gitu ya. Nggak ada nanny, nggak ada apa namanya, nggak ada tukang masak gitu kan, nggak ada Gojek gitu. Jadi semuanya itu harus dilakukan sendiri beneran gitu, nggak ada GoFood gitu. Nah itu nggak enaknya di situ. Kemudian hal lainnya mungkin masalah mentalitas juga ya yang perlu diperhatikan. Mentalitas orang Jerman kan beda dengan kita, mentalitasnya kan keras gitu kan. Kalau kita kan lemah lembut ataupun kalau dikritik, maksudnya orang Jerman itu sukanya ngeritik secara langsung gitu ya. Itu juga mungkin buat kita ya nggak enaknya juga ada di situ gitu ya. Kemudian kalau yang lainnya seperti masalah cuaca itu kan memang udah nggak enak banget, udah seperti biasa gitu ya. Kemudian masalah makanan juga mungkin harus hati-hati, walaupun maksudnya kalau untuk makanan kan toko-toko Turki sebenarnya juga banyak sekali di Jerman, itu bisa didapat, daging yang halal pun juga bisa dapat. Gitu. Jadi itu sebenarnya tidak jadi masalah. Cuman yang bisa saya bilang sebenarnya kalau untuk masalah hidup di Jerman kenapa berat, yaitu dia karena semuanya harus dilakukan secara mandiri. Apalagi kalau nggak ada keluarga di sana gitu ya. Kalau di sini kan bisa telepon, ya Ma tolong dong datang jagain ini, tolong dong masak gitu-gitu ya. Tapi kalau di sana siapa gitu ya. Ya. Gitu. Oke, dan kalau untuk masalah makanan mungkin apa namanya? Sebenarnya kalau untuk masalah makanan juga kalau dulu sulit gitu ya, itu tantangan juga gitu kan, makanan Indonesia pasti kangen gitu. Tapi kalau sekarang banyak ternyata teman-teman, orang-orang gitu ya yang bisa masak gitu kan, atau toko Asia juga banyak dan juga kebetulan juga ada toko Indonesia, kebetulan pemiliknya juga ada di sini ya. Ada Ibu Dian ya, kalau nggak salah.
Kemudian di sana juga bisa mendapatkan produk-produk dari Indonesia gitu ya, Indomie gitu dan lain sebagainya, itu bisa ada sambal terasi gitu dan lain sebagainya. Rengginang lor juga ada sih. Itu harus bawa sendiri gitu. Tetapi seenggaknya sedikit mengobati gitu. Kalau untuk masalah makanan bisa diatasi gitu. Ada juga beberapa restoran Indonesia di kota-kota tertentu. Oke. Baik, Pak. Itu tadi merupakan jawaban dari Pak Ade. Apakah sudah jelas, Pak Agus? Sudah, Mbak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, Pak Ade, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Maiden. Kepada Saudara Maiden, mungkin bisa mengaktifkan mikrofonnya dan langsung berkenalan serta menyatakan pertanyaan. Ya, halo Kak Ade. Halo. Halo, ya Kak. Nama saya Maiden Kak. Kebetulan saya dapat kontrak kerja di daerah Munchen juga di OMS Healthcare Solution. Mau nanya hal yang harus diperhatikan sebelum ke Jerman itu yang harus dibawa itu apa aja gitu Kak, yang boleh sama nggak boleh dilakukan di Jerman, di Munchen lebih tepatnya Kak, itu apa aja. Terus ada nggak nanti di Jerman itu di Munchen komunitas orang Indonesia gitu Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Boleh langsung saya jawab, Putri? Iya, boleh Pak Ade, silahkan. Oke. Jadi apa yang boleh dibawa dan apa yang tidak boleh dibawa gitu ya, tapi ya itu sebenarnya tergantung dengan maskapainya dan juga tergantung, biasanya kan ada tuh barang-barang yang boleh dibawa atau tidak. Misalnya senjata tajam itu tentunya tidak boleh dibawa ke Jerman gitu ya. Tapi kalau barang-barang yang penting gitu ya, yang mungkin mau dibawa, kalau saran saya yang pertama adalah obat-obatan gitu ya. Karena biasanya kan kalau orang Indonesia kan cocok-cocokan ya kalau minum obat ya. Kalau nggak minum, misalnya lagi sakit kepala gitu, kalau nggak minum obat A itu nggak sembuh gitu ya. Nah itu mungkin yang perlu dipersiapkan ya, Maiden. Obat-obatan. Kemudian yang kedua bumbu-bumbu kalau saran saya yang perlu dibawa. Misalnya bumbu rendang atau bumbu nasi goreng dan lain sebagainya gitu. Karena kan itu simple tapi membantu sekali ketika nanti sampai di sana gitu. Kita nggak perlu ngulek lagi gitu kan. Udah ada bumbu instan gitu. Dan selain itu mungkin kalau untuk masalah pakaian itu bisa dibeli di sana. Kemudian kalau untuk makanan-makanan lain, bahan makanan lain saya pikir juga bisa beli di sana. Bahkan Indomie pun bisa dibeli di sana. Tetapi untuk ya mungkin pertolongan pertama gitu pada saat sampai di sana mungkin Indomie perlu dibawa gitu ya, mie instan seperti itu gitu. Itu aja sih yang perlu dibawa. Kemudian untuk masalah komunitas di Munchen, kebetulan Munchen kota besar jadi komunitasnya juga banyak. Di sana ada komunitas PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia Munchen. Kemudian di sana ada perhimpunan untuk pengajian Munchen gitu ya. Ada juga yang agamanya lain, ada perhimpunan untuk agama lain tentunya gitu ya. Dan ada perhimpunan budaya itu namanya Swadaya Munchen. Jadi Swadaya Munchen itu untuk masyarakat Indonesia semuanya gitu. Jadi nggak mengenal apakah harus pelajar atau harus beragama ABC gitu, itu namanya Swadaya Munchen. Dan kalau dulu sebelum pandemi, Swadaya Munchen itu setiap bulan mengadakan Stammtisch. Stammtisch itu ketemuan gitu ya. Pertemuan orang-orang Indonesia. Terus di situ ada pertunjukan tari, ada yang ngejual makanan Indonesia gitu-gitu sambil kumpul-kumpul ngobrol-ngobrol di sana gitu. Tapi sekarang karena pandemi jadi belum ada lagi. Tapi jangan khawatir, di Munchen banyak orang Indonesianya dan banyak perkumpulan Indonesianya. Oke. Baik, itu merupakan jawaban dari Pak Ade. Apakah sudah jelas, Pak Maiden? Siap, jelas sekali. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Baik, Pak Ade, berikutnya ada lagi nih yang raise hand, itu dari iPad O. Mungkin kepada iPad O bisa segera
mengaktifkan fitur mikrofonnya. Halo, ya. Halo, bisa lihat? Halo Mbak Oo. Halo Ade, ini Oo. Halo. Halo. Schön, dich zu sehen. Salam kenal. Nama saya Oo. Saya tinggal di negara bagian di Hessen. Saya udah kenal Ade sejak kuliah di Jogja, ya. Saya punya pertanyaan untuk Ade di bidang bahasa ya. Ade kan guru bahasa Jerman di München. Yang jadi pertanyaan saya mungkin Ade punya tips gitu untuk orang-orang Indonesia yang tinggal di Jerman, bagaimana mereka bisa lancar bahasa Jermannya, karena sekarang saya suka lihat dari pengalaman orang-orang Indonesia yang sudah tinggal di Jerman sudah lama, tetapi itu tokoh bahasa Jermannya itu kurang gitu. Bahasa Jerman saya juga kurang mungkin ya. Itu mungkin terletak dari segi apa, dan kalau misalkan ada orang Indonesia yang baru ke Jerman, mereka sangat bersemangat gitu untuk belajar bahasa Jerman. Tetapi ketika mereka sudah mencapai apa yang mereka inginkan, cita-citanya, terus mandek di situ. Jadi bahasa Jerman udah di situ aja, mereka mungkin bergaulnya hanya dengan orang Indonesia, sudah tidak ada semangat lagi untuk membuka diri gitu. Istilahnya, saya sih tidak gegen ya untuk berkumpul dengan orang-orang Indonesia gitu ya. Tapi yang saya lihat banyak perkumpulan orang Indonesia yang orang Indonesia itu bertemu dengan orang Indonesia lagi gitu ya, sedikit membuka terhadap kehidupan orang Jerman di sini, maksud saya begitu. Ya mungkin ada tipsnya bagaimana gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Oo untuk pertanyaannya. Sama-sama. Sebenarnya kalau untuk masalah itu saya kembalikan lagi ya, itu sebenarnya tergantung dengan kemauan masing-masing atau motivasi dari masing-masing orangnya. Karena kalau misalkan tadi saya juga mau bilang sama Mbak Oo, sebenarnya kalau misalkan mau memperlancar bahasa Jerman, sebaiknya cari komunitas yang berbahasa Jerman gitu ya, sehingga kita juga terpaksa ngomong bahasa Jerman di situ gitu ya. Kalau misalkan kumpul dengan orang Indonesia itu sebenarnya juga tidak masalah gitu kan, tetapi kalau bisa juga cari komunitas yang lain gitu. Soalnya kalau kumpul dengan orang Indonesia kan ngomongnya biasanya pakai bahasa Indonesia tuh ya. Jadi nggak terlatih. Nah makanya kalau bisa kumpul juga dengan komunitas lain atau orang Jerman, dan di situ kita jadi terpaksa aktif ngomong pakai bahasa Jerman. Karena dengan aktif ngomong pakai bahasa Jerman kita jadi lebih bagus lagi gitu loh. Tetapi kembali lagi saya bilang tergantung juga sama motivasi orangnya gitu. Karena ada juga yang walaupun dia sering kumpul tapi bahasa Jermannya tetap di situ aja. Kenapa? Karena dia orang tersebut itu ngerasa bahwa dia udah cukup dan dia nggak mau belajar lagi gitu loh. Maksudnya ya aku cuma sampai di sini aja dan aku ngobrolnya juga cuma segitu aja gitu. Tapi saya pikir kalau misalkan walaupun ngobrolnya sebentar, tapi kadang-kadang pasti juga ada aja kosakata yang misalnya baru gitu. Oh, apa sih maksudnya gitu kan? Saya nggak tahu ini itu gitu. Dan kalau saya kebetulan karena saya dulu ngajar bahasa Jerman, jadi saya punya sedikit kelebihan gitu ya. Karena kalau ngajar bahasa Jerman kan otomatis harus pakai bahasa Jerman, pakai buku bahasa Jerman gitu kan. Dan ternyata saya juga belajar banyak dari buku-buku bahasa Jerman. Karena ternyata bahasa Jerman saya juga nggak perfect amat gitu kan. Ternyata ada juga banyak kosakata yang belum saya tahu. Oh ternyata ini gitu dari buku-buku tersebut gitu kan. Jadi betul juga yang namanya belajar itu tidak kenal itu long life ya namanya ya. Jadi sepanjang umur itu kita bisa belajar gitu. Itu dia, semoga membantu sih. Dan kelebihan saya juga karena saya punya keluarga atau istri saya orang Jerman, jadi otomatis saya harus ngomong pakai bahasa Jerman gitu kan. Itu mungkin kelebihannya. Tapi kalau buat teman-teman semua, kalau bisa cari komunitas yang berbahasa Jerman gitu. Baik, terima kasih Pak Ade untuk jawabannya. Untuk Bu Oo, apakah jawabannya sudah cukup jelas? Sepertinya sudah cukup jelas. Baik Pak Ade, untuk menutup sesi diskusi kita, karena waktu juga akan segera berakhir, di sini ada pertanyaan terakhir nih, dari Aufa Haritz, Sastra Jerman UNESA. Dia menanyakan,
Maaf Pak Ade, izin bertanya, untuk syarat dan tes yang digunakan untuk masuk kuliah S2 di Jerman kira-kira bagaimana ya Pak? Mungkin Pak Ade bisa menceritakan sedikit pengalaman Pak Ade pada saat mendaftar S2 di Jerman. Oke, untuk S2 di Jerman persyaratannya itu sebenarnya tergantung dengan universitas saya masing-masing. Saya cuma bisa cerita dari universitas saya dulu ya. Dulu persyaratannya ketika saya masuk itu tentunya bahasa Jerman, kemampuan bahasa Jerman. Kalau untuk S2 itu biasanya mereka mintanya DSH atau DAF gitu ya, dan tentunya ada level-levelnya tertentu. Kemudian atau kalau misalkan sertifikat Goethe itu mungkin C1 lah, sekitar di atas C1 pokoknya mintanya biasanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ijazah S1 yang diakui gitu kan. Saya pikir sekarang sudah banyak sekali universitas di Indonesia gitu yang sudah diakui di Jerman. Mungkin UNESA juga saya pikir sudah diakui di beberapa universitas gitu ya. Kemudian persyaratan lainnya, kalau masalah nilai mereka nggak ngelihat gitu ya, apakah IPK saya berapa gitu ya, cum laude atau lain sebagainya, itu biasanya mereka nggak ngelihat itu. Tapi mereka ngelihatnya itu dia kemampuan bahasa Jerman, kemudian apakah ijazah kita di S1 diakui atau tidak. Itu persyaratan utama sih, yang lainnya sebenarnya mereka nggak minta macam-macam. Persyaratan-persyaratan lainnya ya persyaratan administrasi, seperti misalnya mungkin paspor dan lain sebagainya gitu ya. Begitu. Saya juga nggak diminta apakah harus menulis, kalau dulu saya harus menulis surat motivasi sih, kenapa saya ingin kuliah di jurusan tersebut gitu. Karena jurusan saya kebetulan itu kuotanya terbatas gitu ya, jadi mereka juga harus menyeleksi itu gitu untuk mahasiswa dari luar itu juga nggak ada batasan kuotanya gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Ade untuk jawabannya, mungkin sudah cukup jelas. Baik, para hadirin sekalian, tidak terasa rupanya sesi sharing dan diskusi kita sudah berakhir dan terlaksana dengan lancar. Mohon maaf karena di sini ada beberapa pertanyaan yang belum bisa dijawab, tetapi jika ada para hadirin yang masih Putri. Di tempat saya ini pertanyaan mungkin bisa menanyakan. Halo Mbak Putri. Iya, Pak Yunan. Ya, Pak Ade, ini kan memang rencananya 5:30 selesai, tapi apakah waktunya Bapak masih memungkinkan untuk mungkin kita tambahkan sebentar lagi begitu? Boleh, silakan. Oh ya, baik, mungkin Mbak Putri bisa dilanjutkan sampai pukul 6 gitu ya? Oh baik kan masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Sekalian ini banyak yang kangen sama Pak Ade kayaknya ini. Iya, sepertinya banyak yang teman-teman saya juga yang hadir di sini ya. Jadi senang juga bisa ketemu di sini. Gitu ya, rekan-rekan sekalian, mungkin kita lanjutkan sampai pukul 6 lah maksimal. Monggo Mbak Putri, terima kasih banyak. Pak Ade, terima kasih banyak. Iya, silakan. Oke, terima kasih Pak Yunan atas kesempatannya. Namun sebelum itu kepada para partisipan untuk jangan lupa mengisi presensi yang akan segera dikirimkan melalui kolom chat Zoom. Putri boleh menyela satu lagi? Ya. Baik, ya boleh Pak Yunan. Mbak Gana mungkin ada yang mau disampaikan, silakan Mbak Gana. Dikit. Tentang apa ya, Dek Yunan? Tentang yang dapat surprise dari Koteka dan UNESA. Ya baik, karena tadi saya sudah melihat banyak yang tanya ya, dan pertanyaannya juga bagus. Nanti dari Koteka akan memberikan 4 voucher yang akan dikirim lewat Kupe atau transfer bank. Voucher ke Jerman ya? Tiket ke Jerman atau gimana ini? Bagaimana? Kalau itu minta KBRI aja.
atau minta dari maskapai ya. Jadi kita seadanya karena dananya memang kita bagi sampai dengan Zoom di masa mendatang karena kita seminggu sekali ya. Jadi dibagi rata semua bisa dapat dari Sabang sampai Merauke karena mungkin akan memberikan semangat bagi para mahasiswa dan traveler. Selamat pada Wiwi Sekarwati, Aufa Harits, Widyarti dan Maeden. Berhak untuk mendapatkan voucher dari komunitas traveler Kompasiana. Nanti segera menghubungi Dek Yunan ya, atau bisa ke saya untuk mengirimkan data, nomor bank, nomor rekening, dan nama serta nomor HP. Serta untuk kartu pos dari Universitas Negeri Surabaya, nanti ada 5 orang yang akan mendapatkan, yaitu Sekunda, ada Maria Widayani, kemudian Ahandityo, kemudian ada siapa nih? Ya. Kenal. Ya. Baik, nanti segera menghubungi, nanti akan saya umumkan lagi di WhatsApp grup Komunitas Travel Kompasiana serta di WhatsApp serta di Telegram. Demikian, silahkan dilanjutkan. Masih banyak pertanyaan yang masih gantung ini di kolom chat. Makin hangat. Silahkan Dek Putri. Ya, baik. Terima kasih kepada Frau Gana atas kesempatannya. Mungkin kita akan segera melanjutkan sesi tanya-jawab ya. Jadi, bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, bisa meraise hand terlebih dahulu, dan nanti ketika saya telah mempersilahkan, silakan memberikan pertanyaannya. Baik, di kolom chat ini tadi sudah ada beberapa pertanyaan. Tunggu sebentar Pak Ade, karena ada sedikit tertimbun. Oke, tadi ada pertanyaan yang cukup menarik nih mengenai marga yang ada sekarang di Pak Ade, yaitu Shoots. Kok bisa ya Pak Ade memiliki marga Shoots? Biasanya kan katanya marganya itu selalu dari pihak laki-laki. Betul. Nah, saya pikir juga ini pertanyaan yang muncul banyak ya. Jadi di Jerman kan sebenarnya biasa ya kalau orang Jerman itu punya nama belakang gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman semua datang ke Jerman, entah kemanapun ngisi formulir itu pasti ada familiar nama gitu ya, pasti ada nama keluarganya siapa gitu. Nah dulu ketika saya mau menikah dengan istri saya mengisi formulir pernikahan gitu ya. Saya tulis familiar nama saya itu Said karena nama belakang saya gitu ya. Kemudian nama depan saya Ade Umar gitu. Kemudian ketika menikahkan mereka juga meminta surat akte kelahiran gitu ya. Mereka minta akte kelahiran, mereka minta pokoknya banyak macam-macamnya. Kemudian ketika mereka melihat akte kelahiran, mereka bilang, kok nama keluarga kamu bilang Said, tetapi nama bapak kamu, ibu kamu nggak ada Saidnya ya, katanya gitu. Terus saya, ya karena memang saya tidak punya nama belakang, saya bilang gitu ya. Kemudian mereka bilang, oh tidak bisa, pokoknya nama belakang ini harus ditulis tetap nama belakang gitu kan. Terus akhirnya dari pihak Standesamt, itu kantor pernikahan, mereka bilang, oke, kalau gitu sekarang solusinya adalah ada 2 solusi itu ya yang ditawarkan oleh mereka. Yang pertama, solusi pertama, kamu pergi ke notaris gitu, terus kamu di situ harus mengesahkan nama Said itu jadi nama belakang kamu gitu ya, nama keluarga kamu gitu, tapi tentunya harus bayar dan lain sebagainya gitu ya. Atau solusi kedua, kamu ambil nama istri kamu sebagai nama belakang kamu gitu. Dan selesai gitu. Terus akhirnya saya bilang, oh ya udah ambil gampangnya saja, saya ambil nama belakang istri saya gitu, kemudian jadi nama belakang saya ambil dari istri saya gitu. Jadi ternyata di Jerman itu bisa juga mengambil nama belakang dari istri kalau suami tidak punya nama belakang, kalau suami tidak punya familiar name gitu. Tapi saya juga dengar dari istri saya juga bisa sebenarnya, atau biasanya kalau suami istri itu antara ambil punya suaminya gitu, kalau dua-duanya orang Jerman dan punya nama belakang gitu ya, atau mereka pakai dua-duanya jadi pakai tanda minus gitu, pakai Bindestrich ya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ade. Lalu di sini ada pertanyaan dari Ibu Maria Widayanti. Pertanyaannya, bagaimana persyaratan untuk bisa menjadi sekolah mitra PASH Goethe Institute? Oh, oke. Ini mungkin pertanyaannya di luar tema ini ya. Jadi kalau untuk kebetulan karena saya kan sekarang lagi pegang proyek ini,
proyek kerjasama jadi antara negara Jerman dan juga sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Artinya sekolah yang punya kerjasama dengan negara Jerman, ada 29 sekolah saat ini yang punya kerjasama dan dipegang oleh kami, oleh Goethe Institute. Kemudian untuk saat ini memang kita belum ada pembukaan sekolah baru ya, karena biasanya memang sekolah untuk pembukaan sekolah baru itu datangnya dari Kementerian Luar Negeri Jerman. Mereka bilang mereka punya dana, kemudian mereka membuka sekolah baru gitu ya. Dan seleksinya biasanya kita kerjasama dengan bagian lain dari Goethe Institute, itu namanya BKD gitu ya. Jadi BKD kan tahu gitu ya, maksudnya sekolah-sekolah mana yang aktif, sekolah mana yang bagus. Karena kan sekolah-sekolah PAS adalah sekolah yang bisa dijadikan sekolah percontohan, kita pengennya gitu ya. Jadi seharusnya memang pelajaran atau pengajaran bahasa Jerman di sekolah-sekolah tersebut itu jauh lebih bagus dari sekolah-sekolah yang lain gitu. Makanya persyaratannya sebenarnya kalau persyaratan dari kita selalu kerjasama dengan bagian lain gitu ya untuk meneliti itu gitu ya. Kita akan lihat apakah sekolah tersebut bagus atau tidak pengajaran bahasa Jermannya. Karena kalau dari Goethe Institute kan bisa ngelihat kalau misalkan ada Olimpiade bahasa Jerman tuh ya, senasional gitu kan. Sekolah mana nih yang bagus nih dari Olimpiade ini nih gitu kan. Kita kan bisa ngukur dari situ misalnya. Atau kalau ada program dari Goethe Institute, kemudian kita bisa lihat guru mana nih yang aktif, guru mana nih yang kemampuan bahasa Jermannya bagus gitu. Atau sekolah mana nih yang aktif. Nah, jadi saran saya kalau ingin menjadi sekolah PAS mungkin aktif dulu ya di bahasa Jerman, ke bahasa Jermanan Indonesia gitu ya, supaya dilirik oleh PAS gitu. Kemudian nanti kita lihat, oh sekolah ini ternyata bagus nih gitu. Kita bisa masukkan jadi sekolah PAS gitu. Baik, terima kasih Pak Ade atas pertanyaannya. Mungkin Bu Maria sudah bisa dimengerti dari jawaban dari Pak Ade. Baik Pak, selanjutnya ada pertanyaan dari Wiwik Sekarwati. Ibu Wiwik bertanya, mohon izin bertanya, ketika sudah memiliki sertifikat B1 dan sudah mendapatkan kontrak kerja di Jerman, contohnya di rumah sakit, apakah untuk Beruf sama dengan kursus untuk mendapatkan sertifikat B2? Mohon maaf tadi keputus sedikit di tengah, gimana? Untuk apa tadi? Jadi jika sudah memiliki sertifikat B1 dan sudah mendapatkan kontrak kerja, contohnya di rumah sakit, apakah Berufsbezogenen Deutschkursnya itu sama dengan kursus untuk mendapatkan sertifikat B2? Oh oke. Untuk yang Berufsbezogenen Kurs itu adalah kursus yang khusus untuk para pencari suaka ya. Jadi untuk seperti yang tadi saya bilang, untuk orang-orang yang punya masalah di negaranya gitu ya, atau yang negaranya punya masalah kemudian namanya Flüchtling ya kalau dalam bahasa Jerman ya. Jadi mereka kabur dari negaranya, kemudian mereka sama negara Jerman itu ditampung, kemudian mereka dipersiapkan untuk karena mereka tidak bisa dipulangkan begitu saja oleh negara Jerman, sedangkan kalau dipulangkan mungkin terlalu bahaya ya, karena di negaranya kan masih ada perang gitu misalnya ya. Jadi negara Jerman harus mereka harus mendukung ataupun harus mensupport orang-orang tersebut. Salah satunya dengan kursus yang Berufsbegleiten dan Deutschkurs itu tadi, tapi itu hanya sampai level B1. Setelah level B1 mereka harus kursus biasa di Sprachkurs biasa, level yang selanjutnya B2 dan lain sebagainya. Begitu. Jadi untuk tadi yang tanya, sebenarnya itu khususnya bukan untuk orang Indonesia, tapi lebih khusus untuk orang-orang yang dari Syria, Afghanistan gitu dan lain sebagainya. Ya. Baik, terima kasih Pak Ade atas jawabannya. Semoga pertanyaan Bu Wit bisa terjawab dengan baik. Lalu di sini ada pertanyaan dari Frau Gana lagi nih. Apakah betul mobil produksi Jerman kualitasnya super? Soalnya katanya ada kan kasus BG yang curang atas kasus gas. Bagaimana nih tanggapan dari Pak Ade? Oke, kebetulan saya bukan pemerhati mobil, jadi sulit nih Mbak Gana jawabnya. Tapi kalau untuk masalah mobil, untuk masalah kualitas, mobil kualitas Jerman memang
memang ya bisa dibilang menduduki urutan atas gitu ya. Tapi kalau untuk kualitas apakah sama dengan mobil dari Jepang ataupun dari Cina dan lain sebagainya, saya tidak bisa jawab ya. Tapi yang jelas saya cuma bisa bilang bahwa kualitasnya bagus gitu ya. Kebetulan, dan kalau orang-orang Jerman sendiri, mereka juga nggak semuanya punya mobil-mobil dari Jerman gitu. Mereka juga ada banyak juga mobil dari buatan Taiwan, buatan Jepang gitu dan lain sebagainya, itu juga banyak di Jerman. Jadi, tapi kalau misalkan di München sendiri, kalau saya lihat memang banyak sekali orang yang punya mobil BMW gitu, karena mereka mungkin sedikit bangga gitu ya dengan BMW dari kotanya gitu. Tapi kalau saya ke kota lain itu pasti banyak sekali mobilnya campur-campur. Lain-lain juga ada, mobil Honda juga ada, atau Toyota dan lain sebagainya. Begitu. Baik, terima kasih Pak Ade atas jawabannya. Lalu di sini ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Maria Widayanti. Apakah Goethe Institut satu-satunya pemegang lisensi untuk penerbitan sertifikat bahasa Jerman atau ada yang lainnya nih? Untuk sertifikat bahasa Jerman, penerbitannya itu bukan hanya Goethe Institut, maksudnya saya pikir Sprachschule lain juga bisa menerbitkan sertifikat bahasa Jerman ya, atau sekolah bahasa lain, tetapi untuk saat ini yang diakui oleh pihak kedutaan itu memang dari Goethe Institut gitu. Jadi kalau mau apply visa ke Jerman gitu ya, itu dari Goethe Institut. Ya. Setahu saya, cuman nggak tahu kalau ada informasi terbaru, kalau misalkan saya salah mungkin bisa dikoreksi gitu. Baik, terima kasih Pak Ade atas jawabannya. Sepertinya di sini pertanyaannya sudah terjawab semua ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah di kolom chat, yang ada di kolom chat sudah Pak Ade jawab semua. Baik, mungkin sesi diskusi akan segera kita tutup dan saya juga kembali mengingatkan kepada peserta untuk tidak lupa mengisi presensi yang telah dikirim di kolom Zoom chat ya. Baik, terima kasih kepada Herstus karena telah mau meluangkan waktunya untuk dapat hadir pada hari ini untuk menjadi narasumber serta melalui pengalaman luar biasa dari Pak Ade nih, kita bisa mendapatkan insight-insight baru untuk kedepannya. Sekali lagi terima kasih ya Pak Ade. Sama-sama, saya juga menyertakan email dan juga alamat Instagram saya ya, kalau misalkan nanti di luar ini masih ada pertanyaan dari teman-teman semua. Baik, siap Pak Ade. Siap. Jadi bagi para partisipan yang masih memiliki pertanyaan, boleh ya nanti menyertakan pertanyaannya di email dari Pak Ade. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang senantiasa menyimak dan turut aktif dalam sesi sharing dan diskusi ini. Baik, dikarenakan sesi sharing dan diskusi sudah berakhir, oleh sebab itu saya Putriana Hematurnip selaku moderator izin pamit undur diri. Mohon maaf jika terdapat salah kata maupun perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Untuk rangkaian acara selanjutnya akan saya kembalikan kepada MC kita yaitu Frau Gana. Halo Frau Gana, terima kasih untuk kesempatannya. Sesi sharing dan diskusi kita berlangsung dengan lancar. Untuk agenda selanjutnya akan saya serahkan kepada Frau Gana. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren sekali obrolan kita hari ini yang membahas tentang pengalaman menjadi pengajar bahasa Jerman di Jerman. Jadi luar biasa sekali. Karena sebagai orang Indonesia yang mungkin bahasanya sangat berbeda dengan bahasa Jerman yang sulit sekali. Saya sudah lama 16 tahun di Jerman ya, tetapi bahasa Jerman saya luar biasa sangat complicated dan grammarnya nabrak-nabrak. Mungkin karena saya lebih banyak belajar bahasa Inggris selama 7-8 tahun sebelum belajar bahasa Jerman, atau memang sayanya yang malas bahasa Jerman meskipun di rumah juga pakai bahasa Jerman ya. Benar sekali yang seperti dikatakan oleh Ade, bahwa kalau kuliah sekarang ini saya menempuh Ausbildung sebagai guru taman kanak-kanak. Saya sudah pernah menjadi guru taman kanak-kanak di Indonesia selama 5 tahun, sudah master bahasa Inggris dan di universitas di Indonesia, tetapi harus mengulangi dari awal lagi. Dan bahasa Jermannya sangat luar biasa sulit karena memang banyak fachwortnya ya, dan tentu saja
kalau kita berbicara dengan bahasa Jerman yang Brockensprache gitu ya, dengan bahasa di sekolah yang akademis mungkin sangat berbeda sekali, tetapi harus semangat seperti Adi bilang tadi, nggak usah mikirin angka nilai begitu ya, karena mungkin pasti lulusnya begitu ya. Dan memang untuk program Ausbildung ini saya pikir bagus untuk teman-teman adik-adik semua yang ada di UNESA dan seluruh Indonesia, karena banyak sekali peluang yang bisa didapatkan di sini. Jadi meskipun Jerman tuh keras sekali, tetapi banyak hal yang bisa kita ambil seperti halnya program sekolah atau Ausbildung, kemudian kerja yang gajinya mungkin lebih banyak daripada di Indonesia, dan kita bisa travel ke seluruh Eropa tanpa kesulitan seperti hanya kita dari Indonesia ke Jerman atau dari Indonesia ke negara lain. Jadi mungkin di sekitar EU sendiri sepertinya tidak complicated dengan aturan pandemi, kita tidak usah karantina, kita tidak usah harus ini vaksinnya, harus ini vaksinnya begitu ya. Kalau kita di Eropa sudah seperti kita keluar kota kalau di Indonesia ya. Kemudian untuk Bapak Agus, saya pesan pada adik-adik semua yang ada di SMA, berapa tadi 2 kalau nggak salah ya, bahwa saya sudah menulis juga tentang pengalaman banyak generasi muda Indonesia, diaspora yang ada di Jerman, yang menceritakan kepada saya tentang pengalaman mereka menjadi au pair, menjadi FSJ, atau menjadi mahasiswa dari program Ausbildung atau kuliah di seluruh Jerman. Jadi bisa membaca bagaimana sih sebenarnya kalau hidup di Jerman dengan program-program tersebut, apa kesulitan, apa kelebihan yang mungkin akan menjadi inspirasi bagi teman-teman adik-adik semuanya. Ini sedikit promosi ya, karena itu merupakan pengalaman pribadi dari sekitar 10 generasi muda Indonesia yang ada di seluruh Jerman. Kemudian sekali lagi saya ingatkan kepada yang sudah diumumkan tadi ya, yang memenangkan 5 kartu pos dari UNESA dan 4 voucher dari komunitas Kompasiana, bisa dilihat di sana. Kemudian akan kami umumkan juga di media sosial kita di Instagram dan Facebook serta Twitter. Kemudian saya kira itu saja. Terima kasih sekali lagi atas kerjasama hari ini antara komunitas Traveler Kompasiana dan Universitas Negeri Surabaya, serta dari HMJ dan Ikatan Mahasiswa Bahasa Jerman di seluruh Indonesia. Tak lupa yang paling penting adalah narasumber kita kali ini, yaitu Ade Umar Said Search, yang katanya mau dolan ke rumah saya karena di rumah saya ada beca dan ada Bukit Teletabis, jadi bisa jalan-jalan di tempat saya, keren banget, gak kalah kayak di Bayern ya. Dan semoga untuk ke depan banyak sekali manfaat, ide, dan inspirasi yang diambil hari ini untuk menatap masa depan, karena jadi orang oleh Ade Umar Said Suts yang saat ini menjadi salah satu staf dari Goethe Institute Indonesia. Baik, juga terima kasih kepada Bapak Wakil Dekan 3 FBS UNESA, Bapak Syafiul Anam PhD, dan Kaprodi Sastra Jerman D. Yunan, yang sangat setia untuk bekerja sama dengan komunitas Traveler Kompasiana dan menyemangati teman-teman dosen dan juga adik-adik mahasiswa bahasa Jerman yang memiliki talenta berbahasa Jerman dan mungkin akan mengembangkan sayap di Jerman dan sekitarnya. Kemudian kepada Di Ajeng serta moderator kita yang nenggelis ini dari Tasikmalaya, Di Putriana, semoga semakin maju ke depannya. Dan kami dari komunitas Traveler Kompasiana, mohon maaf jika ada salah kata atau mungkin kurang organisasi dari acara Koteka Talk atau talk show kita hari ini, kerjasama dari UNESA dan komunitas Traveler Kompasiana. Terima kasih untuk waktunya bagi semua yang hadir di sini. Saya senang sekali serasa berada di Indonesia. Saya terbang langsung ke Surabaya dan seluruh Indonesia karena ada juga peserta dari Aceh, Farisa Belova, dan beberapa yang lainnya ada di mana tadi dia, di Maluku atau di Surabaya dan sekitarnya. Saya Gana Stegman mengucapkan selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan meninggalkan ruangan. Bye. Ada Mbak Siti.